Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tadi disampaikan tema Misa hari ini adalah mengenali dan menghidupi panggilan dengan setia. Mengenali dan menghidupi panggilan dengan setia. Tentu saja di dalam kesempatan ini kita bisa melihat apa yang disampaikan di dalam Injil tadi, yaitu tentang kepemimpinan Yesus sebagai gembala dan kita domba-dombanya. Dan secara khusus tentu saja baik kalau kita juga merenungkan mengenai panggilan khusus sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, kita beberapa kali menghadapi pemilihan presiden dan juga calon legislatif. Dan itu biasanya ada tokoh-tokoh 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita memilih. Nah, kalau kita memilih itu alasannya apa? Apakah kita sungguh mengenal orang yang dipilih itu, dan juga apakah saya merasa mantap dan seterusnya. Dan juga kalaupun nantinya ada yang terpilih, sejauh mana pemimpin itu sungguh memberikan atau menjanjikan sesuatu yang berguna bagi kehidupan bersama. Apakah dia nantinya sebagai pemimpin yang bijaksana, yang memperjuangkan kesejahteraan hidup, menjunjung tinggi keadilan, dan juga menghargai kebinekaan, demikian pula menghargai keamanan, dan akhirnya juga membuat orang yang dipimpinnya itu mengalami suatu situasi yang nyaman dan aman. Dan juga kita tidak pernah tahu pemimpin ini akan menjalani kepemimpinannya itu berapa lama. Itulah yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi bagi kita sebagai umat beriman, kita bersyukur karena kita mempunyai pemimpin yang utama, pemimpin yang sejati, dan dialah yang sering kita sebut sebagai gembala dan kita domba-dombanya. Dialah Yesus. Maka kalau kita melihat Yesus sebagai pemimpin kita mesti melihatnya dalam konteks iman, bukan dalam konteks politis. Tadi dikatakan bahwa Yesus sebagai gembala, kita domba-dombanya. Ia mengenal kita, kita mendengarkannya. Yakin enggak bahwa Tuhan Yesus itu mengenali Anda semua? Yakin enggak? Tidak perlu harus
menunggu menyebut namanya, tapi bahwa Yesus yang kita imani, yang hadir secara sakramental lewat Ekaristi, itu sungguh mengenal kita. Nah, kalau kita sungguh mau mengikuti, mau mendengarkan Dia dengan setia, kita akan memperoleh jaminan. Dan jaminan kita itu sungguh luar biasa, karena apa? Jaminannya tidak seperti yang ditawarkan oleh dunia. Jaminan yang utama adalah memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal, dan juga kita tidak binasa selama-lamanya. Dan tadi juga kita diingatkan bahwa kalau kita menjadi domba-dombanya, kita akan memperoleh keselamatan dan perlindungan. Hanya sayangnya kadang-kadang ada orang yang tidak menyadarinya, lalu lari ke tempat lain, mencari perlindungan tempat lain. Tapi sebagai umat beriman, hendaklah kita sungguh percaya dan melaksanakan berlindung kepada Allah dalam diri Yesus. Maka itulah yang dimaksud dengan kesetiaan. Dan Dia, Yesus itu sebagai gembala sungguh mengasihi kita. Dasarnya adalah kasih. Kalau pemimpin yang sifatnya politis, dasarnya bisa bermacam-macam. Dan yang penting bagi kita juga, sikap yang perlu kita hidupi, apa yang perlu kita usahakan. Kalau tadi dikatakan setia, itu ada padanannya, biasanya ada pasangannya, tekun setia. Orang yang tekun menggambarkan kesetiaan. Orang yang setia pasti juga mempunyai ketekunan. Percaya pada penyelenggaraan ilahi, pada bimbingan Roh Kudus. Percaya pada bimbingan Roh Kudus. Percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan yang baik, dan apakah kita juga sadar dalam situasi apapun, kita percaya Tuhan hadir dan bekerja dalam diri kita. Taat berarti juga mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya. Kadang-kadang bisa terjadi orang merasa sudah mendengarkan firman Tuhan, setiap hari baca kitab suci, merenungkannya, tapi apakah sudah sampai pada suatu kehendak untuk melaksanakan? Termasuk kalau kita selesai merayakan Ekaristi, apakah ada firman Tuhan yang menggerakkan hati kita? Kalau itu kita laksanakan, itu berarti tanda bahwa kita memang mengikutinya. Dan juga dengan itu kita semakin terbuka pada kehendak Allah. Seringkali kita lebih kencang dengan kehendak kita sendiri, tapi kurang terbuka pada kehendak Allah yang kadangkala juga tidak mudah. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai domba-dombanya pada saatnya nanti juga diutus untuk mewartakan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka seperti tadi dalam Kisah Rasul, bagaimana Paulus dan Barnabas mewartakan kebaikan Allah tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi juga orang-orang yang non-Yahudi. Itulah panggilan secara umum kita sebagai murid-muridnya, sebagai domba-dombanya. Dan karena minggu ini adalah minggu panggilan, ada baiknya kalau saya juga mengajak saudara sekalian untuk memperhatikan panggilan hidup secara khusus, baik sebagai imam, bruder, dan suster, dan juga sebagai rasul awam. Ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk mempromosikan minggu-minggu ini atau kemarin dan hari ini. Ada cara live in, ada cara mendengarkan kesaksian, dan juga ada cara promosi sejak kecil. Anak-anak sudah diperkenalkan dengan pakaian imam, biarawan, biarawati. Saya nggak tahu di sini tadi pagi ada jam 9. Ya, apakah ada yang memakai pakaian oskop, paus? Ya, saya ingat waktu di
paroki di mana saya pernah bekerja, di paroki Durensawit, Jakarta, ketika ada anak-anak memakai pakaian imam biarawan biarawati, saya bertanya dalam misa, siapa yang pengen jadi romo? Saya. Pengen jadi suster? Saya. Dengan semangat, benar, iya. Tapi ada seorang anak putri, itu ditanya apakah pengen jadi suster, diem saja. Lalu saya tanya, apakah Mbak mau pengen jadi suster? Enggak. Padahal sudah pakai pakaian suster. Itu hanya cara memperkenalkan. Kita tidak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Yang jelas saudara sekalian, kalau kita memperhatikan masalah panggilan dengan waktu yang singkat, saya sampaikan apa yang dapat kita usahakan. Saya nyebutnya 3D. Ya, kebetulan saya separuh imamat saya itu tugasnya di seminari menengah maupun seminari tinggi, baik di Jawa Tengah maupun di Jakarta. Saya nyebutnya 3D. Yang pertama adalah doa. Para imam, biarawan, biarawati butuh dukungan doa dari umat. Memang sering kita mohon doa kepada mereka, tapi jangan lupa mereka pun juga perlu didoakan. Didoakan karena apa? Sungguh membutuhkan kekuatan untuk hidupnya, untuk panggilannya, untuk karyanya. Dan juga kalau ada yang kekurangan, ada masalah, ya kalau ngerasa niki yo seperlunya ya. Enggak ada toh romo yang sempurna. Dalam perbincangan tentang paus yang terakhir yang dipilih itu kan belakangan ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang mau mengarah kepada kekurangan dan kelemahannya. Ya, Bapak Uskup Monsinyur Anton itu mengatakan, uskup itu bukan malaikat, tetap manusia. Ada kekurangannya, ada kelemahannya. Memang relatif, tapi doakanlah. Juga karya peladannya. Itu D yang pertama, doa. Lalu D yang kedua adalah dukungan. Dukungan. Mengapa? Karena imam, bruder, suster itu dari umat untuk umat. Maka kalau ada anak atau cucu yang merasa terpanggil untuk menjadi imam atau bruder atau suster, berilah kesempatan. Jangan belum-belum sudah dilarang. Ya, berilah kesempatan. Kalau nanti tidak terus, ya sudah enggak apa-apa. Jangan disengeni itu dimarahi ya. Karena apa? Gambaran dulu orang yang tidak lanjut itu dianggap gagal. Padahal itu sebenarnya bukan gagal. Mindsetnya yang harus diubah, bukan gagal. Tetapi memang dipanggil, tetapi hanya sampai di situ. Karena mantan-mantan ini banyak yang akhirnya menjadi rasul awam. Kalaupun ada yang enggak benar namanya oknum. Katanya mantan, ini kok koyo ngono, itu ada. Ya. Dan juga mendoakan itu penting ya, mendukung dengan memberi kesempatan. Tidak hanya ya saya setuju ada panggilan, tapi kadang-kadang bahkan mungkin sering akan mengatakan apa? Tapi jangan anak saya. Saya mendukung tapi jangan anak saya. Loh kenapa jangan anak saya? Anak saya kan anak tunggal. Ya tetap bisa. Kadang-kadang terpikir ngapain itu cakep-cakep kok jadi romo, kok jadi suster, eman-eman. Emangnya untuk Tuhan itu harus yang KW berapa gitu kan? Ya mestinya dipersembahkan kepada Tuhan itu yang the best. Nanti berkatnya, rahmatnya akan ada. Dan juga kadang-kadang ada yang mengatakan, dan nanti yang melanjutkan keturunan saya siapa Romo? Rasa dipikir. Toh nanti juga itu akan diurus oleh Tuhan. Ada juga yang tidak bisa, tidak mau. Kenapa? Karena punya usaha. Nanti usahanya siapa yang melanjutkan? Ya di Jakarta itu ada seorang usahawan besar, anaknya 2, disekolahkan ke Amerika supaya nanti bisa melanjutkan usahanya.
tapi justru di Amerika malah jadi romo, dua-duanya. Piye kuwi? Ya, piye jal. Ya, cara Tuhan itu memang bermacam-macam. Dan yang ketiga, D yang ketiga apa? D yang ketiga untuk pendidikan calon imam, bruder, suster. Hah? Dana, duit. Ya. Itu dibutuhkan karena untuk mendidik seorang imam jadi imam, satu orang itu bisa lebih dari 1 M. Makanya dijaga ya romo-romonya, karena ini mahal. Belum nanti kalau ada studi khusus sampai S3, mahal lagi. Berapa kita akan berbagi? Ya, saya ingat apa yang dikatakan oleh almarhum Romo Kardinal Darmo Yuwono. Sithik ora ditampik akeh saya pekoleh. Sedikit tidak ditolak, kalau banyak alhamdulillah. Puji Tuhan. Berikanlah juga dukungan lewat dana ini. Dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentu kesempatan untuk menanggapi panggilan Tuhan itu caranya bermacam-macam. Ada yang lewat pendidikan seminari menengah, lulus SMP, seperti saya. Ya, Romo di sini juga ada toh, Romo Hasto. Ada yang lulus SMA, baru masuk, siapa? Romo Paroki. Ya, dulu dari SMA Kolese Gonzaga, lalu setelah itu baru masuk SMA. Terus SMA KPA. Ada lagi yang late vocation, itu yang pendidikan dasarnya atau yang terakhir entah itu D3, entah itu S1, entah S2. Di Kolsani di belakang itu ada frater, dulu sudah S3 baru menanggapi panggilan Tuhan, mengenali dan menanggapi. Demikian pula untuk para suster dan para bruder, demikian juga. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita dengan berbagai macam cara dan kerelaan kita mendukung panggilan menjadi imam, bruder, dan suster, dan semoga keluarga-keluarga Kristiani pun juga menjadi lahan yang baik untuk tempat pembibitan panggilan awal. Ini semua untuk kita dan dari kita menjadi tanggung jawab kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.